Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Kata-kata Jihao seperti embusan angin dingin yang bertiup di hati Elder Destiny dan sekelompok jiwa leluhur. Mereka menatap Jihao dengan tertegun, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Pansi, Penatua Takdir berkata dengan suara yang sangat pahit dan kaku, menurut legenda, dunia kita memang diciptakan oleh Sein Pansi. Adapun hal-hal lain, kami. Kong Wuyu tiba-tiba meledak dengan teriakan serak, Penatua Takdir. Bagaimana kita bisa mempercayai monster jahat luar angkasa ini? Kita hanya perlu melakukan apa yang dikatakan nenek moyang kita dari generasi ke generasi, bahwa selama kita membunuh semua monster jahat luar angkasa, kita dapat melindungi dunia kita dari bahaya. Jihao memandang Kong Wuyu, yang wajahnya hampir menjadi transparan karena kemarahan, dan berkata dengan hambar, kamu tidak bisa membunuh kami, belum lagi orang-orang klan Yu yang akan masuk ke dunia ini dalam beberapa bulan, Anda tidak mungkin menyaingi mereka. Jihao memikirkan Chi Feng, makhluk klan Jia yang kuat yang langsung dipukul sampai mati olehnya dengan jimat ajaib. Tanpa jimat sihir yang kuat yang diberikan oleh Xuandu, Jihao takut hanya makhluk kuat seperti River Earl yang bisa membunuhnya. Lebih menakutkan lagi, tidak seperti para prajurit manusia yang telah ditekan oleh dunia Pansi sejak mereka masuk dan secara tidak menguntungkan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Elit non-manusia di bawah kepemimpinan orang-orang klan Yu memiliki pengalaman yang kaya dalam menyerang dunia lain. Mereka bahkan telah memasang segel pada bunga dao besar dunia Pansi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka juga akan ditekan oleh dunia ini, mereka setidaknya bisa melepaskan separuh besar dari kekuatan mereka. Berdasarkan kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Chi Feng, tidak ada satupun dari semua jiwa leluhur yang pernah ditemui Jihao di dunia ini, seperti Kong Wuyu, yang bisa menyaingi Chi Feng. Begitu makhluk elit non-manusia seperti Chi Feng menyusup ke dunia ini, pembantaian lain pasti akan dimulai, kecuali makhluk yang lebih kuat bersembunyi di antara jiwa leluhur ini. Kamu tidak tahu musuh seperti apa yang akan kamu hadapi. Jihao mengeluarkan stamper pribadi milik elit klan Yu yang dia bunuh. Dia tidak ingat kapan dia membunuh prajurit elit klan Yu yang malang itu, tetapi stamper ini diukir dari rubi seukuran kepalan tangan, dibuat dengan indah dan indah. Oleh karena itu, Jihao menyimpannya sebagai souvenir. Pada stamper, sebuah menara timbul, menjangkau langsung ke awan. Ia memiliki mata tegak di atasnya, dingin, bersinar dengan cahaya jahat. Jihao menunjuk ke mata tegak yang timbul di atas menara, mencibir Penatua Takdir dan sekelompok jiwa leluhur dan berkata, sejak kamu menemukanku, kamu pasti tahu bahwa akulah yang menyelinap ke tanah sucimu, kamu harus tahu simbol ini. Wajah Elder Destiny dan sekelompok jiwa leluhur semuanya menjadi gelap, menahan napas dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk beberapa saat, seolah-olah mereka adalah gadis kecil yang gemetar yang tiba-tiba melihat monster menakutkan di tengah malam. Setelah 1/4 jam, wajah lembut Penatua Takdir akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya? Ini, jantung dunia ini di tanah suci kuno kita memiliki simbol ini di atasnya. Pada bunga dao agung dunia ini, segel hitam yang ditinggalkan oleh orang-orang klan Yu terlihat jelas. Sama seperti stamper yang dipegang di tangan Jihao. Ini, segel pada bunga dao agung juga memiliki mata tegak di dalamnya. Segel pada bunga dan pola timbul pada stamper memiliki ukuran dan warna yang berbeda, tetapi kedua mata tegak itu persis sama, bahkan dalam detail. Dahulu kala, duniamu telah bertemu dengan musuh kami, dan Sein Pansi Anda mati di tangan mereka, kata Jihao dengan hambar, kami juga dipaksa ke dunia ini untuk mengambil bagian dalam permainan hidup dan mati mereka. Melihat Elder Destiny, yang sekarang memiliki tatapan yang sangat pahit dan alisnya dirajut, Jihao melanjutkan dengan dingin, kami tidak bermaksud menyerang duniamu dan menjarah sumber dayamu, tapi saya harus mengakui, saya bukan orang suci. Jika saya melihat harta karun besar di depan saya dan saya cukup kuat untuk mengambilnya, saya tidak akan ragu-ragu. Baik untuk diri saya sendiri, teman-teman saya, atau membuatnya lebih besar, untuk orang-orang saya dan jenis kami,
orang-orang saya dan saya tidak akan pernah menyerah pada harta karun kelas atas yang dapat memperkuat kekuatan kami dan memperkuat fondasi kami. Kami akan bergerak dan dengan segala cara, kami akan mencoba mengambil apapun yang terlintas di mata kami dan bermanfaat bagi kami. Semua karena jika kita tidak bergerak, musuh kita akan membuat gerakan mereka. Ambil senjata suci Fire the Infinitude sebagai contoh. Jika saya memilikinya, saya dapat menggunakannya untuk membunuh banyak musuh saya, tetapi jika musuh saya memilikinya, itu akan menjadi alat hebat lainnya bagi mereka untuk membantai orang-orang saya. Karena itu, Penatua Takdir, apakah kamu dan orang-orangmu masih ingin bertarung melawanku? Dao Qiuyu yang jernih, keemasan dan bersinar terang melayang di ruang spiritual Ji Hao. Kekuatan besar Dao menyelimuti seluruh tubuh Ji Hao. Stamper langit dan bumi melayang di atas kepala Ji Hao, sementara pita matahari yang tak terlupakan dan jam yang mengguncang jiwa muncul secara bersamaan. Sementara itu, dia mencengkeram 9 tombak matahari dengan kedua tangannya, dengan 9 bola cahaya bersinar menyilaukan di pedang. Api emas melepaskan panas yang menakutkan, menyebar ke segala arah. Itu menutupi seluruh area dengan radius 100 mil dalam sekejap mata. Tinggi di udara, 3 matahari dunia Pansi telah melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Terlihat, seberkas cahaya keemasan murni tanpa henti disuntikkan ke tubuh Ji Hao, menambahkan kekuatan ekstra yang besar padanya. Tombak 9 matahari berdengung intens dan keras, sementara sepasang bilah berbentuk bulan sabit di kedua sisi ujung tombak bahkan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, memberikan niat yang kuat dan sengit untuk bertarung dari tombak. Mengapa matahari di dunia kita meminjamkan kekuatan kepadamu? Kong Wu Yu dan jiwa leluhur lainnya semuanya tercengang. Ini benar-benar berbeda dari legenda yang diturunkan dari nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Monster luar angkasa mungkin masuk ke dunia ini, tetapi mereka seharusnya tidak bisa meminjam kekuatan dari dunia mereka. Penatua Takdir menatap Ji Hao dengan tatapan serius, sementara 10 jarinya bergetar dengan cepat, membuat gerakan yang rumit. Ji Hao kembali menatap Penatua Takdir dengan serius juga dan mengucapkan kata demi kata, jika kamu ingin bertarung, saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Anda semua. Karena jika aku membunuhmu, aku akan mendapatkan keuntungan besar, baik kultivasi dan kekuatanku akan ditingkatkan, dan ini akan bermanfaat bagi jenisku. Jadi saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Penatua Takdir memandang Ji Hao dengan getir dan berkata, tapi, kesalahan apa yang kita lakukan? Ji Hao juga menunjukkan ekspresi pahit saat dia menjawab, kamu tidak melakukan kesalahan, tapi kami juga ingin bertahan hidup, itu saja. Saya telah mencoba yang terbaik untuk menghindari penggunaan kekerasan terhadap orang-orang Anda. Saya memilih cara yang relatif lembut, tapi, Ji Hao tidak bisa menyelesaikan pidatonya setelah kata, tapi, hanya menatap Penatua Takdir dengan penyesalan di wajahnya. Penatua Takdir mengerti betapa banyak ketidakberdayaan dan niat membunuh yang terkandung dalam kata, tetapi, yang dikatakan Ji Hao. Maukah kamu pergi ke tanah suci kami sebagai tamu? Penatua Takdir menghela napas panjang dan berkata, mungkin, kita seharusnya tidak menjadi musuh. Kami dapat menemukan cara yang dapat menguntungkan baik jenis Anda maupun kami. Saya Takdir, Nabi Dunia Pansi. Prediksi saya mengarah pada takdir seluruh dunia. Saya tidak akan memainkan trik apapun, saya hanya ingin menemukan cara bertahan hidup bagi orang-orang saya. Di udara setinggi ribuan meter dari tanah, awan putih perlahan melayang di langit. Di awan, orang dapat menemukan meja dan kursi yang terbuat dari kristal berwarna aneh, gadis-gadis lokal cantik membuat teh dan menyajikan buah-buahan. Tentu saja, orang mungkin juga melihat beberapa jiwa leluhur menunjukkan putih mata mereka dengan enggan. Ji Hao dan Elder Destiny duduk saling berhadapan, dengan meja diletakkan di antara mereka. Cangkir yang dipegang di tangan mereka berisi teh kelas atas yang dibawa Ji Hao dari kota Puban. Sementara itu, Penatua Takdir secara khusus mengirim orang untuk membawa beberapa buah-buahan lokal untuk dicicipi Ji Hao. Keduanya menghindari topik apapun yang dapat menyebabkan ketidaksenangan. Sebaliknya, mereka terlibat dalam komunikasi yang mendalam berdasarkan situasi dunia Pansi saat ini dan kemungkinan untuk masa depan. Penatua Destiny dengan ramah memberitahu Ji Hao tentang beberapa rahasia dunia Pansi.
Terlepas dari kenyataan bahwa rahasia yang dia katakan kepada Ji Hao bukanlah rahasia dunia ini, banyak dari mereka telah mengejutkan Ji Hao. Misalnya, di antara aturan suci yang diturunkan dari generasi ke generasi jiwa leluhur dunia Pansi, yang paling penting adalah bahwa begitu monster jahat luar angkasa ditemukan di dunia ini, penduduk lokal dunia ini harus mengumpulkan semua kekuatan mereka dan memusnahkan mereka. Sejujurnya, dengan mengundangmu ke Tanah Suci sebagai tamu, aku telah melanggar aturan suci kita, yang menurutnya segel rohku harus dihancurkan, dan aku harus menghilang dari dunia ini selamanya. Memegang cangkir teh, Penatua Takdir berkata kepada Ji Hao sambil tersenyum, tapi aku memang telah melihat bahwa hanya padamu adalah kesempatan untuk bertahan hidup bagi kami, saya percaya di mata saya sendiri, oleh karena itu, hal-hal seperti aturan suci, saat ini, saya memutuskan hal-hal di dunia Pansi. Kong Wuyu dan beberapa jiwa leluhur lainnya berdiri di samping, menatap Penatua Takdir dengan jejak kecemasan dan ketidakberdayaan di wajah mereka. Seperti yang dikatakan Penatua Takdir, saat ini, Penatua Takdir adalah makhluk paling kuat di dunia. Selain itu, ia memiliki status tertinggi dan pengikut paling terpercaya. Oleh karena itu, dia tinggi di atas massa dan memiliki kekuatan terbesar. Adapun Ji Hao, dengan berlebihan, dia memberitahu Penatua Takdir dan jiwa leluhur itu tentang betapa menakutkannya makhluk klan Yu, klan Jia, dan klan Xiu itu. Dengan keahlian pidato Ji Hao yang hebat, dia membuat setiap makhluk non-manusia itu, yang berada di bawah kepemimpinan klan Yu sebagai monster pemakan manusia. Ji menggambarkan orang-orang klan Yu sebagai orang cabul total dengan distorsi psikologis yang serius, yang suka memakan hati anak-anak dan membuat kulit gadis muda menjadi selimut. Orang-orang klan Jia, Ji Hao menggambarkan mereka sebagai monster haus darah yang tidak menyukai apa-apa selain pembantaian. Begitu mereka marah, mereka akan dengan mudah membantai jutaan nyawa tanpa ragu-ragu hanya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Adapun orang-orang klan Xiu, berdasarkan fitur mereka, Ji Hao menggambarkan mereka sebagai sekelompok monster jelek yang tidak pernah keluar dari kamar gelap kecil mereka dan selalu membuat semua jenis alat penyiksaan yang kejam dan berbentuk aneh. Dan hal yang paling mengerikan tentang orang-orang klan Xiu adalah mereka sering membuat jenis virus aneh dan menyebarkannya tanpa kendali di darat untuk membunuh makhluk hidup. Ji Hao menggambarkan makhluk non-manusia itu dengan kata-kata paling jelek yang dia ketahui. Kata-katanya membuat wajah Elder Destiny dan sekelompok leluhur menjadi pucat, sementara mereka semua menjulurkan mata mereka dan menatap Ji Hao dengan kaget. Beberapa hal yang dikatakan oleh Ji Hao terlalu tak terbayangkan dan aneh setelah Al. Tapi segera, Ji Hao mengalihkan perhatian mereka dengan kata-kata yang lebih menyeramkan dan memaksa mereka untuk mempercayai semua yang dia katakan. Kamu mungkin tidak tahu itu pasti, tapi orang sucimu, Pansi dibunuh oleh monster-monster itu, faktanya, orang suci di dunia kita, Pangu, dia juga mati di tangan monster itu. Ji Hao menyipitkan matanya dan mengeluarkan kalimat yang mengejutkan ini tanpa tersipu. Orang suci kita Pangu, dia menciptakan dunia kita, tetapi pasukan monster-monster itu mengepungnya ketika dia kelelahan, dan sayangnya, dia jatuh. Kamu beruntung karena alasan yang tidak diketahui, mereka tidak menyerang duniamu saat itu, sementara dunia kita dan orang-orang kita telah menderita rasa sakit yang luar biasa yang dibawa oleh monster-monster itu. Ji Hao memandang Penatua Takdir dan jiwa-jiwa leluhur itu, yang semuanya tercengang sekarang, perlahan menghela nafas dan melanjutkan, Penatua Takdir, Anda bijaksana untuk memilih untuk berkomunikasi dengan kami, bersikaplah ramah dan bekerja sama dengan kami. Ini adalah keputusan paling cerdas dan paling bijaksana yang pernah ada. Jika tidak, jika perang habis-habisan dimulai antara jenis kami dan orang-orangmu, pada akhirnya, hanya monster brutal itu yang akan diuntungkan. Dari ruang spiritual Ji Hao, suara pria misterius itu terdengar perlahan, meskipun Pangu telah jatuh, tapi aku cukup yakin dia tidak ingin mendengar seseorang mengatakan bahwa dia terbunuh dalam pengepungan yang diluncurkan oleh makhluk non-manusia itu, kata-katamu juga. Terlalu apa? Pria misterius itu tidak terus berkata. Tapi Ji Hao dengan cepat menanggapinya, selama aku bisa membuat orang-orang lokal ini cukup takut pada makhluk non-manusia itu, mereka bisa menjadi uluran tangan kita dalam pertarungan antara kita dan non-manusia, percaya atau tidak, jika perlu,
saya dapat mengarang cerita panjang tentang betapa parahnya Pan Gu bertarung melawan non-manusia selama 300 tahun, hanya untuk diracuni oleh pengguna narkoba klan Xiu tanpa malu-malu, dan akhirnya menjadi lemah dan tidak berdaya, akhirnya jatuh ke tangan monster non-manusia itu. Pria misterius itu mengeluarkan, pendek dan keras, lalu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ji Hao terus memegang secangkir tehnya, mencicipi semua jenis buah-buahan lokal dunia Pansi dan membawa komunikasi yang sangat mendalam dengan Elder Destiny. Keduanya menunjukkan sikap sopan dan sangat ramah satu sama lain. Tetapi saat berbicara, mereka berdua berusaha sangat keras untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari yang lain dan mencoba mencari tahu keaslian kata-kata yang diucapkan oleh yang lain. Bepergian seperti ini sepanjang siang dan malam, Ji Hao tiba-tiba berdiri dari kursinya, melihat ke bawah dengan heran. Itu adalah area dataran di bawah di mana bunga-bunga emas mekar, bahkan membentuk lautan emas yang tak terbatas. Di semak bunga, yang telah mencapai ketinggian manusia dewasa, Taisi memegang tongkat sihir tulang putih dan mengucapkan mantra dengan suara serak. Di belakang Taisi, siluet abu-abu yang kabur terlihat samar-samar. Dari waktu ke waktu, siluet itu akan melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang besar berkas cahaya abu-abu dan redup, keluar dengan cepat seperti pedang. Ribuan prajurit lokal bertempur dalam formasi pertempuran di bawah bimbingan beberapa roh suci, dan telah menyerang Taisi dengan ganas dan sepasang ular berapi-api di sampingnya. Para prajurit lokal itu memegang semua jenis senjata, dan mereka jelas milik jenis api. Pipa logam berukuran berbeda yang dipegang di tangan mereka berdengung keras dan dalam-dalam sambil mengeluarkan bom logam dan panah atau duri yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang saat terbang menuju Taisi seperti hujan lebat. Taisi memiliki kekuatan pertahanan yang agak buruk, dan dia juga tidak bisa bergerak cepat. Dia sekarang sepenuhnya bergantung pada dua ular berapi-api ini, yang telah memperluas tubuh mereka hingga hampir 100 meter, dan telah melindungi Taisi dari serangan yang diluncurkan oleh para prajurit lokal itu, dengan tubuh besar mereka. Saat siluet abu-abu kabur di belakang Taisi melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang berkas cahaya abu-abu, api yang mengamuk akan menyala dari para prajurit lokal itu kemanapun mereka mencapai. Begitu sinar cahaya abu-abu sedikit menyentuh api yang naik dari tubuh prajurit lokal itu, ledakan teredam namun menggelegar akan dihasilkan. Kemudian, para prajurit lokal itu akan segera diperlambat seolah-olah mereka tiba-tiba tumbuh puluhan tahun lebih tua. Ji Hao menunjuk ke arah Taisi. Dia akan memberi tahu Penatua Takdir bahwa Taisi adalah temannya dan meminta Penatua Takdir untuk memerintahkan para prajurit lokal itu mundur. Tapi tiba-tiba, dari semak bunga lain yang berjarak puluhan mil jauhnya, puluhan anak panah terbang bersama dengan suara desir yang melengking. Mereka merobek udara dan tiba-tiba, dengan keras menembus hati beberapa roh suci dari punggung mereka, meninggalkan puluhan busur gelap di udara. Panah-panah itu sangat kuat, dan beberapa roh suci itu dikirim terbang ke depan sambil memuntahkan darah bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Dada mereka tertusuk panah sementara darah merah api mengalir keluar seperti air terjun. Petik 2 tanda seru petik 2. Kong Wu Yu menggeram marah saat tubuhnya melintas di udara, sepertinya langsung bergegas ke bawah. Di bawah situasi yang muncul ini, Ji Hao dengan rapi melemparkan pukulan keras ke kepala Kong Wu Yu. Diikuti dengan erangan teredam, Kong Wu Yu menunjukkan bagian putih matanya saat dia tersingkir oleh Ji Hao dengan pukulan itu. Sistem kultivasi roh suci di dunia Pansi berbeda dari sistem kultivasi umat manusia. Roh Kudus menganggap mengendalikan kekuatan alam sebagai lebih penting, dan metode mereka untuk mengendalikan kekuatan alam agak primal dan kejam. Kondisi tubuh mereka sangat terbatas, tidak lebih baik dari penyihir pemula biasa. Menghadapi serangan mendadak yang diluncurkan oleh Feng Xing, harta pelindung yang dikenakan oleh beberapa roh suci bereaksi tepat waktu dan menyelamatkan nyawa pemiliknya. Tapi panah Feng Xing masih menghancurkan beberapa harta karun dan hampir membunuh roh-roh suci itu. Kong Wu Yu tersingkir oleh Ji Hao dengan pukulan, melihat yang mana, jiwa leluhur lainnya menggeram dan berusaha menyerangnya. Penatua Takdir berteriak dengan marah dan kasar, melepaskan aliran kekuatan yang misterius dan kuat dan menyegel jiwa-jiwa leluhur itu. Kemudian Penatua Takdir dengan jengkel berteriak ke arah jiwa leluhur itu, secara paksa menekan niat mereka untuk menyerang Ji Hao. Ji Hao tidak ingin memperhatikan jiwa leluhur ini.
Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak saat dia menginjak. Embusan angin menyelam ke bawah. Dia mendarat dengan keras di samping Taisi, lalu melemparkan pukulan hebat ke tanah. Aliran kekuatan yang luar biasa dan ganas menggetarkan tanah, mengangkat tanah gelombang demi gelombang, mengaum seperti tsunami. Ribuan prajurit lokal di depannya melolong kesakitan saat ditampar ke tanah oleh ombak tanah. Sepasang ular berapi-api dengan senang hati mengecilkan tubuh mereka menjadi seukuran sumpit dan melompat ke bahu Ji Hao. Mereka membuka rahang mereka dan menggigit daun telinga Ji Hao, tergantung di bawah telinganya dan bergoyang seperti sepasang anting-anting. Sambil menepuk sepasang bayi ular yang bahagia, Ji Hao menggendong Taisi. Wajah Taisi sekarang agak pucat. Ji Hao mengangkat tangannya, melemparkan pil ajaib ke mulutnya dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" "Bagaimana?" Taisi menunjuk ke arah para prajurit lokal yang pingsan itu dengan cemberut dan berkata, "Saya haus. Saya melewati sebuah desa dan melihat seorang gadis merebus air di luar sebuah rumah, jadi saya pergi dan menawarkan untuk menukar air panas dengan sepotong emas murni. Tapi saya dipukul di belakang kepala dengan tongkat." Dengan wajah gelap, Taisi terus bergumam, "Aku selamat hanya berkat dua ularmu ini. Jika tidak, saya akan dipotong-potong oleh mereka." Ji Hao tanpa berkata-kata melihat sepotong emas yang diambil oleh Taisi itu. Itu adalah sepotong emas murni seukuran kepala anjing. Jika menukarnya dengan air panas, airnya akan lebih dari cukup bagi 100 orang untuk mandi dengan baik. Orang malang ini, dia dipukul di kepala. "Apakah kamu terluka oleh seorang prajurit lokal elit?" Sambil ragu-ragu, Ji Hao bertanya lagi. Wajah Taisi menjadi semakin gelap seperti dasar panci tua. Oleh karena itu, Ji Hao tidak terus bertanya. Jelas bahwa Taisi pasti ceroboh dan dirobohkan oleh gadis itu, yang sedang merebus air, dengan tongkat. Yang mengejutkan Ji Hao adalah tongkat jenis apa yang digunakan gadis itu untuk menjatuhkan Taisi. Meskipun kondisi tubuh Taisi sama sekali tidak bagus, dia telah bergabung dengan Mutiara Roh Naga Lilin dan masuk ke level Raja Magus. Meskipun dia secara fisik adalah yang terlemah di antara tim Ji Hao, bagaimanapun, tubuhnya seharusnya lebih tangguh dari papan baja biasa, tapi dia benar-benar dirobohkan oleh seorang gadis dengan tongkat. Semua orang bisa ceroboh dan terkadang terluka, saya diam-diam diserang oleh tua yang tidak tahu malu dan hampir mati. Ji Hao menggosok dadanya yang masih sedikit sakit, mempertahankan wajah serius dan menghibur Taisi. Tanpa perasaan, Taisi langsung tertawa terbahak-bahak begitu dia mendengar bahwa Ji Hao juga diserang secara diam-diam. Seketika, wajahnya yang gelap itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Jadi ternyata semua orang bisa diserang secara diam-diam, aku tahu bahwa aku bukan idiot yang tidak berguna seperti yang dikatakan Shaoxi." Taisi langsung terhibur. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melirik ke samping dan mengukur ke arah penatua takdir dan jiwa leluhur yang baru saja turun dari langit. Cahaya abu-abu redup dan dingin melintas di mata Taisi. Dengan sepasang mata menyipit, dia menatap penatua takdir dan bahkan menunjukkan ekspresi galak dan serakah. Di belakangnya, siluet abu-abu dan kabur melintas di udara, melepaskan gelombang kekuatan jahat yang menakutkan yang sepertinya melahap semua orang di tempat kejadian. Penatua takdir meluruskan seluruh tubuhnya dan tanpa sadar melangkah mundur untuk menghindari rasa kekuatan yang ganas yang dilepaskan dari tubuh Taisi seperti katak yang tiba-tiba melihat musuh alaminya. Dengan wajah tegak, dia menatap Taisi dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan suara rendah, "Darimu, aku tidak melihat apa-apa selain kematian dan kehancuran. Kamu, monster jahat luar angkasa yang menakutkan, kamu benar-benar seharusnya tidak datang ke dunia kita." Mendengarnya, wajah Taisi langsung menjadi gelap lagi. Dia memandang penatua takdir dengan getir, menghela nafas dan berkata, "Menurutmu kami ingin datang ke sini? Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan, tidak ada yang bisa diminum di sini, dan saya hanya bisa tidur di lapangan. Selama beberapa hari ini, saya basah kuyup hujan selama lebih dari 30 kali di negara-negara liar, disambar petir selama 7 hingga 8 kali, digigit ular, digerogoti oleh binatang buas di pergelangan kaki, digigit oleh tikus di pantat. Anda pikir saya ingin datang ke dunia Anda?" Secara bertahap, percakapan yang tidak menarik antara Taisi dan Elder Destiny dimulai. Kata-kata penatua takdir semuanya terorganisir dengan baik,
berisi banyak pertanyaan tersembunyi, karena dia ingin mencari tahu latar belakang Taixi. Di sisi lain, apa yang dikatakan Taixi semuanya tidak koheren, tidak ada hubungan logis yang dapat ditemukan dalam kata-katanya sama sekali. Segera, mereka berdua menunjukkan putih mata mereka dan keduanya berpikir bahwa yang lain adalah orang bodoh terbesar di seluruh alam semesta, dan bahwa itu adalah buang-buang hidup untuk melanjutkan percakapan konyol ini. Oleh karena itu, mereka menoleh secara bersamaan, menolak untuk mengucapkan sepatah kata lagi satu sama lain. Yumu berlari dengan lapisan lemaknya yang bergetar di tubuhnya. Dia merentangkan tangannya dari kejauhan lalu memeluk Ji Hao dengan erat dan berteriak, "Haha. Ji Hao, Anda tahu apa? Kami telah menyapu 172 desa lokal berukuran berbeda dan 35 kota lokal besar. Tahukah kamu berapa banyak harta yang telah kita rebut?" Sudut mulut Ji Hao bergerak-gerak. Dia meras bahwa tatapan Elder Destiny dan sekelompok jiwa leluhur seperti belati tajam yang tak terhitung jumlahnya, dengan keras menusuk punggungnya. Buru-buru, dia mencubit lemak di punggung Yumu untuk membungkamnya. Tertawa malu, Ji Hao kemudian bertanya dengan nada hambar dengan sengaja, "Kamu tidak menyakiti terlalu banyak orang setempat, kan?" Yumu membusungkan dadanya, menamparkan dadanya dengan keras yang menyebabkan serangkaian gelombang lemak lainnya di tubuhnya, lalu berkata, "Kami baik-baik saja, tentu saja, adapun orang-orang setempat itu, bagi mereka yang tidak melawan, kami tidak menyakiti salah satu dari mereka, hehe, terkadang, Anda tahu, sulit untuk menghindarinya, Anda mungkin bertarung sedikit lebih keras." Yumu tampak konyol, tetapi pada kenyataannya, dia agak pintar. Melihat penatua takdir dan sekelompok jiwa leluhur, dia menyadari bahwa Ji Hao seharusnya sudah membuat semacam kesepakatan dengan orang-orang lokal ini. Oleh karena itu, dia samar-samar menjawab pertanyaan Ji Hao, lalu tersenyum mengangguk dan memberi hormat kepada penatua takdir dan jiwa leluhur itu. Penatua takdir mengeluarkan senyum dari wajahnya dan mengangguk, tetapi diam-diam, dia mengutuk dengan marah di kepalanya. Dari tubuh Yumu, Candle Dragon Yan dan Candle Dragon Fire, dia melihat kabut darah tebal. Jelas, mereka telah membantai cukup banyak penduduk setempat. Peluit panjang datang dari jauh. Feng Xing, yang baru saja meluncurkan gelombang serangan panah kejutan berdiri di atas bunga liar besar, dengan menyeringai melambaikan tangannya ke arah Ji Hao. Tepat setelah itu, dia melompat turun dari bunga dan bergabung kembali ke hutan semak yang luas, jadi tidak ada yang bisa menemukan jejaknya lagi. Penatua Destiny dan sekelompok jiwa leluhur merajut alis mereka. Dibandingkan dengan Yumu, Candle Dragon Yan dan Candle Dragon Fire yang datang dengan aura pembunuhan yang ganas, Feng Xing, yang tampak sangat misterius, muncul dan menghilang kapan saja, dan dapat melepaskan panah yang sangat merusak, telah memberi mereka perasaan ancaman yang lebih besar. Penatua takdir dan jiwa leluhur itu saling melirik, semuanya menjadi berat hati. Semakin banyak kekuatan dan potensi yang tampaknya dimiliki Ji Hao dan orang-orangnya, semakin mengancam mereka bagi penduduk lokal di dunia Pansi. Mata Elder Destiny bersinar dengan cahaya redup saat dia mulai memeras akalnya sendiri tentang bagaimana dia harus mengurangi kerugian untuk dunia Pansi sebanyak mungkin di bawah ancaman Ji Hao dan orang-orangnya. Awan putih melayang di udara, setinggi ratusan meter dari tanah. Dibandingkan dengan sebelumnya, ketika mereka hanya menghadapi Ji Hao, Elder Destiny dan kelompok jiwa leluhur sekarang menderita tekanan mental yang jauh lebih besar. Jika Ji Hao masih sendirian, penatua takdir akan yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekannya. Berkoordinasi dengan Kong Wu Yu dan jiwa leluhur lainnya, Elder Destiny percaya bahwa mereka bahkan bisa membunuh Ji Hao. Oleh karena itu, saat itu, penatua takdir masih bisa berbicara dengan semangat dan kepastian dengan Ji Hao dan mendiskusikan beberapa topik yang mendalam dan misterius dengannya. Namun demikian, Ji Hao telah bertemu Taixi, Yumu, Feng Xing, Candle Dragon Yan, Candle Dragon Fire dan beberapa Raja Magus di bawah komando mereka. Di pihak Ji Hao, kekuatannya meningkat pesat dan tiba-tiba, yang membuat penatua takdir dan jiwa leluhur itu sedikit cemas. Di mata penatua takdir, Yumu jelas lemah, bahkan dibandingkan dengan roh suci setempat. Oleh karena itu, Elder Destiny atau jiwa leluhur manapun dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, di dalam tubuh Yumu ada benda menakutkan yang tampaknya menjadi senjata yang sangat ampuh.
Penatua takdir hanya menyentuh benda ini sedikit dengan kekuatan rohnya, tetapi segera, semua rambut halusnya berdiri tegak karena terkejut dan ketakutan. Senjata ini sangat kuat, dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang anehnya ganas. Jika Penatua takdir benar, senjata ini telah melahap setidaknya ribuan miliar makhluk hidup. Baik ribuan maupun miliaran, secara harfiah, ribuan miliar makhluk hidup dilahap oleh senjata ini. Merasakan rasa kekuatan ganas yang menghancurkan alam semesta yang keluar dari tubuh Yumu sambil melihat wajah Yumu yang gemuk dan jujur itu, Elder Destiny benar-benar ingin menemukan beberapa alat tajam atau tangguh untuk mengubah bentuk wajah Yumu. Yumu sebenarnya memiliki senjata yang menakutkan di dalam tubuhnya, tetapi mengapa dia memiliki wajah yang jujur dan jujur? Namun demikian, senjata yang terkandung di tubuh Yumu sepertinya tertidur lelap, dan tidak ada ancaman langsung yang dirasakan darinya oleh Elder Destiny. Yang lebih menakutkan adalah makhluk mengerikan yang terhubung dengan Taisi. Makhluk misterius itu tidak hidup, dan juga tidak mati. Sepertinya ada di dunia ini, tetapi sepertinya juga tidak. Makhluk menakutkan itu berada dalam keadaan yang sangat aneh, dan sejak Penatua takdir bertemu Taisi, makhluk yang tak terlukiskan itu tanpa rasa takut menatap Penatua takdir. Sama seperti ular berbisa yang menatap katak gemuk, makhluk misterius ini telah melihat Elder Destiny dari atas ke bawah sepanjang waktu, tampaknya siap untuk menelannya kapan saja. Ini telah membuat Penatua takdir dalam ketakutan yang buruk, dan dia bahkan siap untuk menekan kekuatan Taisi dengan senjata suci rohnya kapan saja. Itu terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Penatua takdir tidak tahu persis seberapa kuat makhluk misterius itu, yang terkait dengan Taisi. Tapi yang pasti keberadaan makhluk misterius ini merupakan ancaman besar bagi Elder Destiny tanpa diragukan lagi. Untungnya, makhluk misterius itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang untuk saat ini. Oleh karena itu, Elder Destiny hanya perlu tetap waspada. Kalau-kalau melancarkan serangan mendadak. Dari jauh, sekitar 100 mil jauhnya, Feng Xing mengikuti awan putih yang melayang ini dengan cermat. Feng Xing adalah orang yang benar-benar membuat Elder Destiny dan jiwa-jiwa leluhur itu tegang tenang. Kekuatan besar yang dimiliki oleh Elder Destiny dan jiwa leluhur itu dipersiapkan dengan baik untuk meledak sementara mereka siap mengambil tindakan untuk menangkis serangan diam-diam Feng Xing. Panah Feng Xing benar-benar merusak. Beberapa roh suci yang ditembak oleh Feng Xing hampir terbunuh. Elder Destiny memberi mereka makan dengan obat-obatan ajaib yang menyelamatkan nyawa, tetapi masih belum pasti apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak. Feng Xing membawa senjata yang sangat ampuh bersamanya. Senjata itu membuat roh senjata suci Elder Destiny dan semua jiwa leluhur berdengung tanpa henti untuk memperingatkan pemiliknya akan bahaya. Menurut sistem penilaian yang digunakan di dunia Pansi, senjata Feng Xing pasti sekuat senjata suci kelas atas. Selain itu, senjata Feng Xing juga merupakan pembantaian besar-besaran yang telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar senjata pembunuhan kelas atas. Selain memegang senjata yang sangat kuat, rasa kekuatan Feng Xing telah datang dari berbagai arah selama ini. Terkadang kiri, terkadang kanan, rasa kekuatan Feng Xing tidak pernah terus datang dari arah tertentu selama lebih dari rentang 3 napas. Penatua takdir dan jiwa leluhur itu merasa bahwa Feng Xing seperti kutu, bahwa dia telah melompat ke udara dan bersiap untuk menarik busurnya terbuka dan menembaknya dengan panahnya kapan saja. Taisi tampak sangat bingung. Dia tidak menunjukkan banyak niat untuk membunuh. Tidak seperti Taisi, tatapan Feng Xing setajam ujung pedang, memindai bagian tubuh vital Elder Destiny dan jiwa leluhur itu sepanjang waktu. Meskipun Elder Destiny adalah makhluk yang agak kuat, dia masih akan gemetar ketakutan ketika Feng Xing menyapu bagian tubuh vitalnya. Feng Xing tidak cukup kuat untuk menakut-nakuti Elder Destiny, tetapi senjata ampuh yang dipegang di tangannya adalah. Dan Feng Xing memiliki niat kuat untuk membunuh. Oleh karena itu, dia mampu mengancam nyawa Penatua takdir dan jiwa leluhur itu. Untuk alasan di atas, Penatua takdir hampir tidak berbicara selama sisa perjalanan mereka. Sebaliknya, dia memberikan 99% perhatiannya kepada Yumu, Feng Xing dan Taisi. Dibandingkan dengan ketiga orang aneh ini, Ji Hao sendiri dan dua penyihir ilahi yang duduk di belakangnya tampaknya jauh lebih tidak mengancam. Ji Hao menemukan situasi canggung Elder Destiny dan jiwa leluhur itu. Sementara Ji Hao diam-diam terkejut dengan wawasan tajam Penatua Destiny,
dia juga tertawa di kepalanya. Yumu memiliki pita dewa penyakit sementara Taisi adalah keturunan dari jenis dunia bawah yang bisa melakukan kontak dengan dewa iblis kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada dewa iblis itu yang baik. Adapun Feng Xing, karena busur panjang yang dipegang di tangannya, dia telah diburu oleh para pemimpin klan Yi Shen dan negara 10 matahari selama bertahun-tahun. Jelas, busur panjang ini, yang merupakan harta terbesar klan Yi Shen, memang merupakan karya yang hebat. Dengan senjata yang kuat dan pikiran yang gelisah, Feng Xing, Taisi dan Yumu bisa meledak dengan kekuatan penghancur kapan saja dan memulai pembantaian. Inilah alasan mengapa Taisi, Yumu, dan Feng Xing membuat Penatua Takdir merasa sangat terancam. Baik Candle Dragon Yan dan Candle Dragon Fire adalah yang agak kuat di antara Divine Magi, tetapi Elder Destiny tidak menunjukkan banyak kewaspadaan terhadap mereka. Jelas, Candle Dragon Yan dan Candle Dragon Fire relatif dewasa dan mantap, dan mereka tidak akan membunuh orang begitu saja tanpa alasan. Ji Hao tidak cukup baik untuk menyelamatkan Penatua Takdir dan jiwa-jiwa leluhur itu dari situasi canggung ini. Sebaliknya, dia dengan malas dan bangga mulai mengangkat semua jenis topik dengan Elder Destiny, mencoba yang terbaik untuk menggali rahasia sebanyak mungkin dari mulut Elder Destiny. Wajah Penatua Destiny sangat gelap. Karena dia telah memberikan sebagian besar perhatiannya pada Yumu, Feng Xing dan Taisi, beberapa rahasia mendalam yang tidak bisa dia biarkan Ji Hao tahu digali dari mulutnya oleh Ji Hao satu demi satu. Duduk di atas awan dan melayang selama 3 hari penuh. Akhirnya, pintu masuk tanah suci dunia Pansi muncul di depan semua orang. Tiba-tiba, Penatua Takdir mengencangkan tubuhnya. Dari udara, ratusan ribu benang putih muncul tiba-tiba, menjangkau Elder Destiny seperti jaring laba-laba. Benang putih ini bersinar dengan cahaya redup. Sedikit, benang ini terhubung dengan tubuh Elder Destiny dan aliran besar kabut putih mulai mengalir keluar dari tubuh Elder Destiny tanpa henti. Penampilan Elder Destiny tiba-tiba berubah saat dia menggeram dengan suara serak, "Siapa itu? Siapa yang memiliki kekuatan untuk mengambil kekayaan saya di udara? Keberuntunganku terhubung dengan keberuntungan seluruh dunia. Keberuntungan saya adalah keberuntungan dunia. Siapa yang bisa mengambil kekayaanku?" Berteriak beberapa kali, Penatua Takdir dengan cepat mengunci jari-jarinya dan menyeret ke belakang. Seketika, aliran kabut putih terbang keluar dari tubuhnya berhenti, lalu mulai perlahan mengalir kembali ke tubuhnya. Tapi segera, benang putih seperti jaring laba-laba itu bergetar hebat, lalu melepaskan kekuatan yang lebih besar. Penampilan Penatua Takdir berubah lagi. Dia meraung marah saat kompas besar muncul secara bertahap di belakangnya. "Kompas takdir, hancurkan ini." Begitu kompas muncul di belakang Elder Destiny, kekuatan besar yang lembut namun kuat dan tak terbendung menyebar ke segala arah. Ji Hao merasa semakin sulit untuk bernapas, dan tidak bisa berdiri dengan mantap, didorong oleh kekuatan ini. Dalam rentang beberapa napas, dia dipaksa mundur lebih dari 100 mil. Melihat sekeliling, Ji Hao menemukan bahwa, bukan hanya dia, semua orang di sekitar Penatua Takdir didorong jauh. Ji Hao masih relatif dekat dengan Elder Destiny sekarang, beberapa raja penyihir yang berdiri di belakang Candle Dragon Yan dan relatif lebih lemah, telah dipaksa keluar sejauh 7 hingga 800 mil. Kompas radius 5 mil berputar perlahan dan memulai suara dengungan keras yang datang dari seluruh dunia. Ji Hao melihatnya dengan cermat dan menemukan bahwa kompas besar ini berwarna putih susu dan tembus cahaya, dan memiliki pola matahari dan bintang, gunung dan sungai dan pemandangan alam lainnya yang timbul di atasnya. Selain itu, gambar burung, ikan, rumput dan bunga dan makhluk hidup lainnya di dunia Pansi telah bergerak di permukaan kompas. Kompas ini sepertinya berisi segala sesuatu di dunia ini. Pria misterius itu berbicara di ruang spiritual Ji Hao dengan suara rendah, "Harta karun yang bagus. Jika orang-orang klan Yu menyerang dan penduduk lokal di dunia ini terancam punah, Anda dapat menawarkan untuk menyelamatkan garis keturunan mereka dengan mengorbankan kompas ini." Sebelum Ji Hao mengajukan pertanyaan apapun, pria misterius itu melanjutkan, "Kompas ini berisi seluruh hukum alam dunia Pansi. Saya hampir akan berpikir itu adalah harta roh Pansi jika kekuatannya sedikit lebih kuat. Jika Anda dapat menggabungkan kekuatannya ke dalam tubuh Anda akan dapat menumbuhkan benih Dao dengan jaminan 100%. Sementara itu, kamu akan mencapai level penyihir ilahi.
Ji Hao berhenti sebentar, lalu dia langsung mengarahkan sepasang matanya yang bersinar pada kompas di belakang Elder Destiny. Di bawah bimbingan Yu Yu, Ji Hao telah mengolah dirinya sendiri berdasarkan kekuatan Grid Dao. Tahap benih Dao mirip dengan tingkat penyihir ilahi. Jika Ji Hao bisa menumbuhkan benih Dao dan mencapai tingkat penyihir ilahi sementara itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia akan menjadi jauh lebih kuat daripada penyihir ilahi biasa. Lalu, siapa yang akan dia takuti? Namun demikian, kompas ini jelas merupakan harta roh dari Elder Destiny. Bergerak dan menjarahnya secara langsung. Pertama, Ji Hao tidak cukup kuat untuk melakukan itu, dan kedua, dia baru saja mengobrol dengan Penatua Destiny dan sama sekali tidak punya alasan untuk tiba-tiba memulai pertarungan memperebutkan harta rohnya. Ji Hao tidak begitu tidak tahu malu. Tunggu kesempatan. Tanpa daya, Ji Hao menanggapi pria misterius itu dengan beberapa kata ini. Pria misterius itu tetap diam, tetapi Ji Hao dengan jelas merasakan bahwa pria misterius itu sekarang mengamati Elder Destiny melalui matanya. Kompas berputar. Secara ajaib, semua jenis kekuatan alam berkumpul dari segala arah. Pada saat ini, Elder Destiny tampaknya menjadi pemilik dunia ini, dan dari ketinggian di langit, aliran cahaya yang indah mengalir ke bawah, menerangi seluruh ruang. Penatua takdir berdiri di langit. Rupanya, dia sekarang adalah inti dari dunia ini. Dia mengunci jari-jarinya bersama-sama dan mulai mengucapkan mantra dengan suara rendah. Ratusan ribu benang putih yang terhubung ke tubuhnya bergetar intensif. Kabut putih yang menyembur keluar dari tubuhnya perlahan menyeret kembali. Sementara itu, gumpalan samar kabut putih tanpa henti terbang menuju Elder Destiny. Beraninya kamu menjarah kekayaan dunia kita, tidak peduli siapa Anda, hari ini, saya harus memberi tahu Anda bahwa dunia kita bukanlah tempat bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Geram Penatua takdir dengan kasar. Tapi Ji Hao entah bagaimana merasa bahwa Penatua Destiny sedang berbicara dengannya. Menjarah keberuntungan. Ini terdengar agak familiar. Diam-diam, Ji Hao melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pita matahari yang tak terlupakan, jam yang mengguncang jiwa, stamper langit dan bumi, dan tombak 9 matahari semuanya dipersiapkan dengan baik. Selain itu, dia juga memiliki beberapa bom petir dan jimat sihir yang kuat yang dipegang di tangannya. Jika terjadi kesalahan, Ji Hao akan segera meluncurkan gerakannya. Meskipun ini mungkin sama sekali tidak masuk akal dan dia tidak punya alasan untuk melakukannya, dia masih akan bergerak tanpa ragu-ragu. Jika tebakannya benar, orang yang telah bertarung melawan Elder Destiny benar-benar Shaoxi, dan jika Shaoxi jatuh ke dalam kerugian alih-alih mendapatkan keunggulan dalam pertarungan ini, Ji Hao akan melancarkan serangan fatal dengan seluruh kekuatannya, dan tanpa ampun apapun. Ini bukan tentang benar atau salah atau keadilan. Shaoxi adalah tunangannya sementara Elder Destiny, sejujurnya, mengapa Ji Hao peduli dengan hidupnya sama sekali? Anda bukan salah satu dari jenis kami, dan kami menginginkan hal-hal yang berbeda. Jika kamu dibunuh olehku nanti, jangan salahkan aku karena tidak memiliki belas kasihan. Wajah Ji Hao dingin, dan matanya bersinar terang. Dia melihat sekeliling dan dengan beberapa gerakan tangan yang cepat dan sedikit miliknya, Yu Mu, Feng Xing dan beberapa prajurit klan naga lilin semuanya siap untuk melancarkan serangan berat. Getaran kekuatan yang samar-samar masuk akal dilepaskan dari tubuh Yu Mu sementara Feng Xing telah menghilang sejak lama. Meskipun Tai Si konyol dan masih bingung, secara sadar, dia pindah ke Ji Hao, bersembunyi di belakangnya dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Bas! Benang putih yang tak terhitung jumlahnya yang menjangkau dari langit bergetar, berkumpul menuju tempat tertentu. Setelah ini, bersama dengan suara desir yang menusuk telinga, benang putih ini dengan cepat terjalin menjadi siluet berbentuk manusia setinggi ribuan meter. Siluet besar berbentuk manusia ini akrab bagi Ji Hao. Itu adalah Dewa Iblis Siming, yang pernah muncul di luar kota Gunung Yao pada upacara persembahan darah, sebelum Ji Hao dan temannya pergi ke dunia Pansi. Siming, yang wajahnya kabur dan kabur, melirik Ji Hao, lalu diam-diam mengangkat kedua tangannya, dengan bintik-bintik cahaya abu-abu berkilau di ujung jarinya. Pada saat berikutnya, bintik-bintik cahaya abu-abu di ujung jarinya diam-diam bergabung menjadi bola petir berdiameter 30 meter, berwarna abu-abu. Swoosh! Embusan angin segar bertiup sementara bola abu-abu petir terjun ke bawah,
mengeluarkan kekuatan yang kuat, dan dengan ganas menyerang ke arah kepala Elder Destiny. Kekuatan yang dilepaskan dari bola abu-abu petir mengandung semua jenis energi negatif, termasuk semua jenis kemalangan, bencana, kekuatan kematian dan kekuatan penyakit. Ji Hao berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan nyaman, dia meraih leher Taisi dan membawanya pergi dengan kecepatan tertingginya. Melihat Ji Hao melarikan diri, Yumu dan yang lainnya semua berbalik dan bergegas keluar juga. Penampilan Penatua Takdir sedikit berubah. Di sekelilingnya, cahaya putih muncul yang melindunginya di belakangnya lapis demi lapis, melawan bola abu-abu petir. Bola abu-abu petir menabrak cahaya putih, menghasilkan sedikit suara retak yang jelas. Setelah itu, kekuatan negatif yang sangat kental meledak bersama dengan guntur yang bergemuruh dan melepaskan kabut abu-abu tebal yang menyelimuti seluruh area dengan radius 3 hingga 500 mil. Serangkaian raungan aneh datang dari kabut. Kelompok jiwa leluhur tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dikelilingi oleh kabut abu-abu. Kabut itu begitu tebal sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya, tetapi Ji Hao bisa mendengar lolongan melengking yang dilepaskan oleh jiwa-jiwa leluhur itu. Sihir jahat seperti itu, teriak Penatua Takdir dengan marah, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak kekuatan negatif? Sambil berteriak, Penatua Takdir batuk tanpa henti. Lambat laun, suara batuknya menjadi terputus-putus, seolah-olah dia memiliki sejumlah besar cairan yang menyembur keluar dari mulutnya. Ji Hao bisa membayangkan bahwa dia sekarang muntah darah. Dari kejauhan, Shaoxi dan Men-Men berdiri di punggung Tuan Gagak, dikelilingi oleh beberapa penyihir ilahi keluarga Zurong, terbang ke Ji Hao. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, membuka tangannya dan menginjak aliran cahaya keemasan, terbang ke arah mereka juga. Sambil menyapa Men-Men dan Shaoxi, Ji Hao berteriak, Penatua Takdir, mereka adalah temanku. Ini hanya kesalahpahaman. Mari kita berjabat tangan dan mengubur kapaknya. Penatua Takdir tidak memberikan tanggapan untuk waktu yang lama. Bersambung.